Kini, dunia sepak bola kembali dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Apakah Lionel Messi tetap setia pada ketenangan hidupnya di Amerika Serikat? Atau suatu hari, sejarah terbesar sepak bola akan tercipta ketika Messi akhirnya menerima panggilan Arab Saudi dan menutup karirnya dengan kisah Encara Messi, 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 gol, 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 gol. They tell me that I'm never gonna make. Ketika Liga Pro Saudi tengah berada dalam pusaran kontroversi dan ketegangan, sebuah kabar besar kembali mengguncang Timur Tengah, bahkan dunia sepak bola secara global. Di saat Cristiano Ronaldo terancam skorsing 4 pertandingan yang berpotensi membuatnya absen dalam laga-laga krusial bersama Al Nassr, sorotan justru beralih ke satu nama yang selalu menjadi pusat gravitasi sepak bola dunia, Lionel Messi. Nama Messi kembali mencuat bukan karena rumor biasa, melainkan karena konfirmasi langsung dari internal Arab Saudi. Sebuah tawaran yang nilainya begitu besar, begitu ekstrem, dan begitu tidak masuk akal, hingga disebut-sebut sebagai kontrak terbesar dalam sejarah olahraga profesional, 1,4 miliar euro. Sosok yang kembali memantik kehebohan ini adalah Anmar Al-Haili, presiden klub raksasa Arab Saudi Al-Ittihad. Dalam pernyataannya, Al-Haili secara terbuka menegaskan bahwa obsesinya terhadap Lionel Messi tidak pernah padam, bahkan semakin kuat seiring waktu. Menurut Al-Haili, Al-Ittihad siap melakukan apapun demi melihat Messi mengenakan seragam kuning dan hitam. Tidak ada batasan, tidak ada kompromi, bahkan tidak ada struktur kontrakonvensional. Jika Lionel Messi bersedia datang, ia akan diberikan kebebasan mutlak, sesuatu yang belum pernah ditawarkan kepada pemain manapun dalam sejarah sepak bola. Messi bisa menentukan sendiri gajinya, memilih durasi kontraknya, dan bahkan membangun hubungan seumur hidup dengan klub. Jika Messi setuju untuk bergabung dengan Al-Ittihad, saya akan menawarkannya kontrak di mana ia dapat menulis jumlah uang berapapun yang dia inginkan untuk jangka waktu berapapun yang dia pilih, bahkan seumur hidup. Messi ada di sini di Arab Saudi mengenakan seragam Al-Ittihad. Keuntungan finansial tidak berarti apapun bagi saya. Saya menginginkan Messi karena saya akan memiliki pemain terbaik dalam sejarah sepak bola. GOAT. Ya, saya menghubunginya sebelumnya ketika kontraknya berakhir dengan Paris Saint-Germain dan saya menawarkannya 1,4 miliar euro per tahun. Tetapi dia menolak karena keluarganya lebih memilih Amerika Serikat, ujar Anmar Al-Haili dengan tegas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bagi Al-Ittihad, Messi bukan sekedar pemain bintang. Ia adalah ikon global, simbol supremasi, dan puncak ambisi Liga Pro Saudi. Mendatangkan Messi berarti mengirim pesan keras ke dunia, Arab Saudi bukan hanya destinasi akhir karir, tetapi pusat kekuatan baru sepak bola dunia. Namun penting dicatat, ini bukan upaya pertama Al-Ittihad untuk membujuk Messi. Setelah kepergiannya dari Paris Saint-Germain, klub asal Jeddah tersebut telah mengajukan tawaran yang sama gilanya, 1,4 miliar euro per tahun. Sebuah angka yang membuat seluruh industri sepak bola terdiam. Saat itu, tawaran tersebut jauh melampaui semua kontrak yang pernah ada, bahkan mengalahkan gaji Cristiano Ronaldo di Al Nassr yang hanya berada di kisaran 200 juta euro per tahun. Artinya, Messi akan menerima hampir 7 kali lipat gaji Ronaldo. Namun dunia kembali dikejutkan oleh keputusan Lionel Messi. Alih-alih menerima kontrak terbesar sepanjang masa, sang juara dunia memilih jalan yang berbeda. Dia menolak tawaran bersejarah itu dan memilih Inter Miami di Major League Soccer. Keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Messi secara terbuka mengutamakan keluarga, stabilitas hidup, dan kualitas kehidupan. Setelah bertahun-tahun berada di bawah tekanan ekstrim sepak bola Eropa, Messi memilih Amerika Serikat sebagai tempat di mana ia bisa bermain dengan lebih tenang, jauh dari sorotan berlebihan, dan dekat dengan keluarganya. Bagi Messi, uang bukan lagi segalanya. Namun bagi Arab Saudi, kisah itu belum selesai. Anmar Al-Haili menegaskan bahwa pintu Al-Ittihad tidak pernah tertutup. Dengan nada penuh penghormatan, ia menyatakan, "Saya menghormati itu dan pintu Al-Ittihad akan selalu terbuka untuknya. Dia bisa datang kapan saja dia mau."
All the negative. Kalimat singkat ini menyimpan makna besar. Artinya, tawaran 1,4 miliar euro itu masih hidup. Messi tetap menjadi target utama, mimpi terbesar, dan proyek jangka panjang Al Ittihad. And if you Situasi ini menjadi semakin menarik ketika dibandingkan dengan kondisi Al Nassr, klub yang selama ini menjadi pusat perhatian karena kehadiran Cristiano Ronaldo. Kini, Al Nassr justru berada dalam bayang-bayang krisis. Potensi skorsing 4 pertandingan membuat Ronaldo terancam absen dalam laga-laga penting melawan rival berat seperti Al-Shabab dan Al-Ta'awun. Absennya Ronaldo bukan hanya masalah teknis di lapangan, itu adalah pukulan besar secara psikologis, komersial, dan simbolik. Al Nassr bisa kehilangan momentum, kehilangan pengaruh, dan kehilangan daya tarik global mereka, atau setidaknya untuk sementara waktu. Di saat Al Nassr goyah, Al Ittihad justru tampil agresif dan penuh ambisi. Mereka tidak hanya ingin bersaing di dalam negeri, tetapi ingin menggeser pusat perhatian liga. Jika Ronaldo selama ini adalah wajah Liga Pro Saudi, maka Messi adalah mahkota terakhir yang ingin mereka rebut. Messi dianggap sebagai figur yang mampu melampaui semua exposure sebelumnya. Kehadirannya diyakini dapat membawa dampak global yang lebih besar, dari hak ciar, sponsor internasional, dan legitimasi Liga Pro Saudi sebagai liga elit dunia. but they hate when you're successful cause they try to be. Meski saat ini Lionel Messi masih terikat kontrak dengan Inter Miami dan berulang kali menyegaskan komitmennya terhadap MLS, satu hal tidak bisa disangkal, Arab Saudi tidak akan berhenti mencoba. Tawaran 1,4 miliar euro bukan sekedar angka fantastis. Itu adalah simbol ambisi tanpa batas, proyek jangka panjang, dan tekad untuk menulis ulang sejarah modern. Tell me how to live life. Kini, dunia sepak bola kembali dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Apakah Lionel Messi tetap setia pada ketenangan hidupnya di Amerika Serikat? Atau suatu hari, sejarah terbesar sepak bola akan tercipta ketika Messi akhirnya menerima panggilan Arab Saudi dan menutup karirnya dengan kisah paling spektakuler yang pernah ada. Satu hal yang pasti, selama Lionel Messi masih bermain sepak bola, Arab Saudi akan terus menunggu jawabannya. Never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. Dan itulah sahabat sepak bola, kisah sang raja dribble, sang penakluk dunia, Lionel Messi. Dan untuk kalian para pecinta sepak bola sejati, terima kasih sudah menonton, sudah mendukung, dan sudah ikut merasakan semangat luar biasa ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di channel Raja Piala, kita akan terus menghadirkan cerita-cerita spektakuler, fakta panas, dan momen legendaris dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap mendukung idola kalian, dan ingat, di sini rajanya cuma satu, Raja Piala. And the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make